perkembangan peternakan burung puyuh ini. Ayo kita cari tahu tentang pemeliharaan burung puyuh ini. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Kan Bapak selaku ketua ya. Bapak pasti tahu sejarah awal dibentuknya paguyuban ini. Nah, saya pengen tahu nih awal dari paguyuban ini dibentuknya. Ya, Pak. Oke, siap. Sejarah awalnya terbentuknya paguyuban agrobisnis Mukti Berkah Sejahtera yang beralamat atau bertempat di wilayah Desa Helet, Kecamatan Kabupaten Majalengka. Itu berawal dari kami mengikuti pelatihan dengan mengambil kejuruan peternakan burung puyuh. Alhamdulillah berkat ilmu yang telah kami ikuti dalam waktu 16 hari dari BL Kalembang, tentunya sampai sekarang perkembangan alhamdulillah sudah bisa diterapkan secara teori ataupun praktek. Bahkan kami di sini langsung ke praktek juga, tentunya untuk menunjang kemajuan MBS atau Mukti Berkah Sejahtera dengan dorongan dari BL Kalembang. Mudah-mudahan kami di sini bisa sukses. Amin ya Allah. Amin. Nah, kan ini kan ada di bagi-bagi nih induk hitam sama induk coklat. Ini teh biar apa gitu, Pak? Nah, ini kan ada induk hitam, terus ada induk coklat. Tujuannya nanti sebagai mesin, intinya nanti ada perkawinan silang. Nah, dari perkawinan silang itu akan menghasilkan anakan puyuh atau yang namanya itu DOP. Itu DOP singkatan D apa, Pak, artinya? Kalau DOP itu bahasa kitanya itu die old quail, artinya anakan puyuh. Ya. Nah, berarti kalau yang anakan puyuh pasti usianya yang 0 hari. Ya. Nah, contohnya itu ada, kebetulan di sini kami punya sedikit lah. Alhamdulillah dari hasil didikan yang sudah kita tetaskan, ini hasilnya. Ya, meskipun masih sedikit, tapi kami besar harapan karena di sana masih banyak telur-telur yang belum masuk ke mesin tetas. Terus ini di kandang ini sampai usia berapa hari, Pak? Kalau di kandang pembesaran ini paling kami cukup 25 hari. Setelah 25 hari kami pindah ke kandang yang layar atau kandang baterai. Layar itu apa? Layar itu usia puyuh yang udah siap berproduksi. Rata-rata kalau yang usia layar itu 4 minggu ke atas sampai masa akhir. Oh, itu udah bisa disebut petelur ya, Pak? Insya Allah udah bisa. Dan layak harus berproduksi. Iya. Terima kasih Bapak atas Oke, infonya. siap. Nanti kita cari tahu masalah yang di sana Oke. untuk lebih pas lagi ilmunya. Oke, Terima siap. kasih Siap. Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Saya cari tahu nih tentang puyuh. Kan tadi sana ada puyuh nih, tapi ini kayaknya beda nih jenis puyuhnya Ya, apa? beda. Kebetulan ini kalau jenis puyuhnya sama. Dengan kalau di sana kan ruang indukan, di sini untuk ruang produksi atau untuk ruang konsumsi. Nah, mungkin dari kelompok yang ada baru segini, mungkin kedepannya insya Allah ada pengembangan yang lebih lanjut. Terus apalagi yang akan dibahas, kalau kita dibahas? Ini di dalam kandangnya ada berapa ekor nih, Pak? Oke, ini betina semuanya ada 30 ekor per sap.
mungkin ini satu kandang baterai ada 1, 2, 3, 4, 5 sak, jadi kurang lebih sekitar 150 ekoran dalam satu kandang baterai. Mungkin akan saya terangkan cara perawatan aja ya, Ya. cara perawatan Boleh. atau cara Pemeliharaan yang baik. pemeliharaan burung puyuh itu sendiri. Oke, sebelum memulai budidaya emang kita harus tahu tata cara pemeliharaannya. Mungkin saya akan didampingi rekan saya di sini untuk gimana tutorial cara pemeliharaan burung puyuh sesuai apa yang diajarkan oleh BLK Lembang, Iya. dan kita praktekkan langsung di kandangnya. Oke, siap. Pertama, puyuh tersebut atau kandang baterai itu terdiri dari tempat pakan, terus ada tempat kotoran dan tempat puyuhnya sendiri, dan juga tempat minum. Sebelum itu kotoran akan kita bersihkan. Nah, ini tempat kotoran di sini. Nah, ini kebetulan tadi pagi udah dibersihkan. Ini yang kotoran yang baru keluar dari pagi sampai sekarang. Nah, ini tempat kotorannya. Nah, setelah kotoran bersih baru kita kasih makan. Di sini kita pakai pakan campuran. Ini kita perkirakan aja kebutuhan pakan itu sendiri. Untuk per ekor itu di angka 22 gram sampai 25 gram untuk per ekor. Jadi kita tinggal kalkulasi atau tinggal dikalikan kita punya puyuh berapa, kebutuhannya sekitar 22 gram per ekor. Kebutuhan pakannya juga kita akan ketahuan. Setelah pakan ini masuk, baru dikasih minum. Karena kalau udah makan otomatis perlu minum. Iya. Nah, ini tempat minumnya, kita kasih air biasa, mungkin air yang bersih, air yang pH-nya normal atau netral, yang bagus lah. Nah, baru di sini ada telur yang lagi diangkatin sama bagian marketing. Wah, ini boleh nih bagian marketing nih. Bisa langsung ya ke bagian Iya, marketing. Pak, iya. Oke, silakan bagian marketing. Apa yang akan ditanyakan ke bagian marketing? Silakan tanya. Kalau saya hubungan nanti dengan produksi, mungkin saya nanti ke pembuatan pakan. Ya, boleh Karena Pak. kita terus terang kalau beli pakan pabrikan lumayan mahal. Dengan membuat pakan sendiri, kita bisa meminimalisir budget atau biaya dari budidaya ini. Silakan apa yang akan ditanyakan di marketing, saya ke bagian pembuatan pakan. Itu aja, oke? Ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Ya, sama. Halo Mbak. Wah, ini telurnya gede-gede banget ya. Banyak juga. banyak. Ini per hari dapat telur berapa? Hampir 50 kilo. Alhamdulillah gede ya, udah gede. Ya. Terus ini dipasarkan ke mana saja? Ke pasar tradisional, terus ke konsumen banyak yang nyamperin ke sini. Sama ke Majalengka. Ini udah mencukupi Alhamdulillah sudah mencukupi. Kebetulan permintaan dari pasar itu banyak, jadi sudah terpenuhi. Alhamdulillah kalau sudah terpenuhi. Ini bisa diolah ya? Iya, bisa buat olahan juga. Boleh tahu nih olahan apa aja nih yang bisa dibuat dari telur puyuh ini? Telurnya bisa direbus, terus bisa dibuat bikin apa aja dari olahan puyuh. Nugget puyuh juga bisa. Wah, terus apa lagi? Kan ayam aja yang bisa jadi nugget ya. Kalau ini kan telur puyuh bisa dibikin telur asin kan nih? Bisa dong. Apa aja bisa dibikin. Oh, boleh. Bisa bagus ya. bisa di balado, bisa Iya. telur asin,
Terus bisa dibuat sate telur puyuh. Dan rencana mau bikin pupuk organik dan kotoran puyuhnya. Wah, ini berarti bermanfaat semua ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Dari puyuhnya bisa dibikin daging, telurnya juga bisa diolah beberapa macam. Terus kotorannya juga bisa dibikin pupuk. Jadi bermanfaat sekali ya Pak. Iya, Bu. alhamdulillah itu. Nah, kelompok atau paguyuban MBS itu membuat pakan sendiri karena harga pakan pabrikan terus terang kita bisa minimalisir budget pengeluaran untuk ya. Nah kebetulan saya mungkin dibantu dengan ibu-ibu Sri Kandi MBS di sini yang akan gimana caranya meracik atau membuat pakan racikan ala MBS. Bahan-bahan yang saya butuhkan di sini cuma 3 yang kita pakai. Pertama ada tepung ikan, terus di sini ada dedak atau bekatul, dan juga ada produk pabrikan itu sendiri atau dari pakan petelur khusus puyuh. Tetap masih kita gunakan, cuma banyaknya kita disesuaikan. Oke, pertama di sini yang konsentrasinya sedikit dulu dicampur dengan yang sedang. Jadi tepung ikan dicampur sama dedak atau bekatul. Nah, setelah tercampur semua baru Ini tuh di asal-asalan apa diperkirakan ditimbang apa gimana Pak? enggak, kita waktu pelatihan kemarin itu kan sama udah ajarin cara membuat pakan alternatif. Jadi kita nggak asal-asalan, kita dihitung kebutuhan atau keperluan proteinnya berapa sih untuk puyuh. Nah seperti yang umumnya itu kebutuhan protein pakan untuk puyuh itu di angka 20%. Nah kebetulan dengan pernah diajarin dari teori atau dari yang diajarkan dari instruktur BK Lembang, kita memakai persegi 4%. Jadi kita dihitung persentase atau yang bisa memenuhi kebutuhan protein dari pakan itu sendiri. Nah kebetulan di MBS kita memakai tepung ikan, dedak, dan produk pabrikan itu di angka 21,58% kebutuhan proteinnya. Boleh dibilang kita di up proteinnya enggak 20%, karena secara lab mungkin tepung ikannya kita nggak tahu kadar sebenarnya berapa yang umum istilahnya, atau ada beda-beda kandungan protein dari tepung ikan sendiri dari di angka 53,33%. Tetap kita belum tahu berapa tepung ikan yang kita gunakan. Nah ini tepung ikan dengan dedak dicampur biar homogen posisinya. Pakan segini buat berapa hari Pak? Nah ini untuk sehari, karena tadi seperti saya terangkan bahwasannya kebutuhan puyuh makan itu di angka 22 gram sampai 25 gram. Jadi kita up di angka 25 gram, takut istilahnya kekurangan. Kita tetap bikinnya per hari istilahnya biar si makan tersebut dalam posisi yang bagus. Nah udah homogen ini, baru kita campurkan ke yang lebih banyak. Dan mungkin di sini ada produk pabrik lah, atau pakan pabrik yang khusus puyuh petelur. Nah, baru dicampur ke ini. Berarti udah jelas ya proteinnya apa ya? Insya Allah protein yang dibutuhkan untuk
puyuh petelur itu si telur juga akan tercapai. Memang kita baru berjalan berapa bulan, jadi kita masih dalam proses pencarian atau produktivitas si telur itu sendiri. Ini gimana rasanya ibu-ibu? Udah tahu nggak tangannya? Enggak. Udah biasa ya Iya, tiap hari udah bikin. biasa. Wah, hebat-hebat nih ibu-ibu pada semangat. Boleh nih ikutan meraciknya. Boleh. boleh. Biar tahu ya, Ya. biar merasakan gimana caranya meracik nih. Mengolah atau mempraktekkan di rumah cara mengolahnya, jadi ibu lebih paham. Cukup gatel ini apa yang kalau pertama kali nih Pak ya. Harum.